kami boleh bersama-sama merayakan iman di pagi hari ini dengan penuh sukacita, karena kami tahu dan percaya Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kami dan sedang melawat setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Oleh karena itu kami ingin serahkan ibadah raya ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita diberkati Tuhan secara luar biasa. Semalaman kita diguyur hujan, petir, juga sempat mati lampu, tapi di kesempatan ini Tuhan beri cuaca terang sehingga kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan baik, sehat, tak kekurangan apapun. Kita sudah diberkati oleh Tuhan dan kita akan memberikan saling memberkati satu sama lain. Kita akan bangkit berdiri, saling memberi salam satu dengan yang lainnya. Mari kita persiapkan hati kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita sujud kepada Tuhan karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Kita sudah dianugerahi Tuhan lewat kasih-Nya. Mari kita tersungkur kepadanya, bersujud menyembah di hadirat-Nya. Hadir di bait kudus-Nya.
Kita akan bawa setiap pergumulan dalam kehidupan kita, pergumulan gereja kita juga akan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan persiapkan dengan pujian saat berdoa Tuhan bekerja. Kami merendahkan hati kami dan diri kami di hadapan Tuhan. Rasa syukur kami haturkan di hadapan-Mu. Sepanjang satu pekan ini kami dipelihara Tuhan secara luar biasa. Kami tidak kekurangan, bahkan berkelebihan. Hal-hal yang baik Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Bahkan di pagi hari ini kami boleh diberkenan untuk menghampiri Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan akan nama Tuhan yang hidup, dan berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan masih beri dan anugerahkan kepada setiap kami. Di tengah-tengah rasa syukur yang kami haturkan kepada Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan mereka. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan karena kelemahan tubuh, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan untuk Pak Hermi Janta, untuk Bu Sindu, untuk Bu Slamet Sing ke dalam tangan kasih-Mu. Campur tangan Tuhan sungguh bekerja di antara anak-anak-Mu.
Demikian juga mungkin saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan di pagi hari ini. Lawatan dan jamahan Tuhan turun mengalir atas hamba-hamba-Mu ini, sehingga mereka tetap merasakan hadirat Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Bahkan jika Tuhan berkenan, maka lawatan-Mu akan menyembuhkan dan memulihkan akan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang bergumul dengan perekonomian, dengan kehidupan berumah tangga, dengan pekerjaan yang ditekuni. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sangat percaya Engkau ada dan hadir, menolong dan menyertai, serta memberkati hamba-hamba-Mu ini. Kami juga ingin menyerahkan untuk program gereja kami di tahun 2022 ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami ingin membawa segala rancangan-rancangan kami ke dalam tangan Tuhan. Taruh hikmat marifat-Mu kepada majelis, komisi-komisi yang ada, agar apa yang hendak kami kerjakan di tahun ini membawa setiap kami umat-Mu semakin sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan. Bahkan Tuhan memakai kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mewartakan cinta kasih Tuhan kepada saudara-saudari kami yang lain, sehingga mereka juga merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga ingin menyerahkan bagi sinode kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan juga menyertai, biarlah lewat komunitas GGKMI kami boleh saling bersinergi menjadi gereja-gereja yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Kami menyerahkan senantiasa pembangunan yang terus masih berlangsung ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga untuk acara MVC ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang hendak kami kerjakan bersama-sama secara sinodal berkenan dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan yang Tuhan beri atas bangsa kami. Terima kasih di mana Tuhan yang sendiri yang menaruh hikmat marifat-Mu kepada para pemimpin kami untuk membawa negeri ini mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami yang tinggal di negeri ini. Kami terus serahkan pemerintahan yang ada dengan keamanan yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati dan menyertai. Demikian juga pemerintah di dalam menangani akan pandemi. Kami terus mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Kiranya dilalukan atas negeri kami, sehingga setiap kami boleh leluasa merasakan kebaikan kemurahan Tuhan, berkarya untuk pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami. Pagi ini kami juga ingin serahkan setiap kami yang hadir ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya rancangan secara pribadi lepas pribadi dalam kehidupan setiap kami, maupun dalam kehidupan keluarga yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Kami mohon berkat lawatan Tuhan turun menyertai atas hamba-hamba-Mu, sehingga ketika kami bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan, kami sungguh merasakan lawatan dan hadirat Tuhan yang kuat melawat setiap kami, sehingga kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Kami yang berbeban berat, Tuhan memberi kelegaan. Kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang menyembuhkan. Kami yang bergumul dengan berbagai macam hal dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan, setiap kami akan mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah raya kami. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami di pagi hari ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin.
seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Maka saat ini hati kita terapkan, kita tanamkan untuk selalu haus dan lapar akan firman-Nya. Kita akan sediakan tempat yang terbaik di hati kita untuk menampung berkat yang akan dikabarkan, yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari lewat firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, kita akan pujikan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Rindu aliran sungai-Mu.
di dalam hadirat Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, semangat kami dalam menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kami. Oleh karena itu kami membutuhkan sabda kebenaran firman-Mu yang akan membuat kami menjadi kuat dan kokoh di dalam pengiringan kami, pengenalan kami kepada Tuhan yang menciptakan kami dan sekaligus yang mengasihi dan menyelamatkan kami. Kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya setiap kami akan dilawat oleh Tuhan. Kami menjadi satu lahan yang subur untuk benih kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di pagi hari ini. Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan benih kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup ini adalah pilihan. Allah memberi kebebasan seluas-luasnya kepada kita untuk memilih, karena Allah sudah mengaruniakan akal budi kepada setiap kita, sehingga dengan akal budi itu kita dapat menggunakan dan memilih pilihan-pilihan yang terbaik di antara yang baik, dan mungkin juga pilihan-pilihan yang terbaik dari antara yang tidak baik di dalam kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita seperti peribahasa membeli kucing dalam karung. Artinya kita tidak tahu apa-apa tentang isinya, untung-untungan. Kalau pas dapat baik ya baik, kalau pas dapat tidak baik atau jelek ya itu berkatnya. Bukan demikian di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan menawarkan sesuatu kepada umat-Nya untuk memilih, maka Tuhan tidak pernah menyembunyikan sesuatu kebenaran firman-Nya kepada kita. Tetapi Tuhan memberi penjelasan yang jelas, sehingga ketika kita memilih, maka itu satu pilihan yang benar-benar kita yakini, kita pahami, dan kita ketahui, bukan asal pokoknya, tetapi memiliki dasar yang benar, dasar yang kuat, sehingga ketika mendapatkan badai dalam kehidupan ini, apakah cobaan-cobaan dalam diri kita sendiri atau cobaan-cobaan yang disebabkan oleh lingkungan sekitar kita,
yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Dan pagi hari ini Tuhan memberikan gambaran tentang siapa dirinya. Tuhan yang adalah Allah menggambarkan dirinya dengan mengatakan bahwa Dia adalah pintu bagi domba-domba. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita perlu pahami dulu pada saat para penggembala menjaga kawanan domba, biasanya mereka membuat satu kandang dari tumpukan batu dengan tembok yang cukup tinggi, bahkan kadang-kadang atasnya diberi duri. Tujuannya adalah ketika domba-domba masuk ke dalam kandang, maka tidak ada binatang buas atau pencuri yang bisa mengambil kawanan domba yang menjadi kekayaan atau menjadi milik mereka. Dan pintu akses untuk masuk ke kandang yang mereka buat itu hanya satu. Itulah pintu masuk dan itulah pintu keluar. Dan kemudian gembala itu berada atau menjaga di depan pintu. Sehingga dengan demikian, maka domba-domba yang dijaga benar-benar dalam keadaan yang aman, terlindung dari berbagai macam hal. Dan kemudian Tuhan memberikan penjelasan, memberikan gambaran satu perumpamaan bahwa Tuhan itu adalah pintu. Bagi kita, pintu tidak asing di dalam kehidupan setiap kita. Pintu rumah kita adalah akses bagi kita untuk keluar masuk. Di dalam kita melakukan aktivitas yang kita kerjakan dengan leluasa, karena itu rumah kita, maka pintu itu menjadi satu sarana bagi kita untuk masuk ke rumah kita secara leluasa. Tetapi juga sekaligus pintu memiliki fungsi sebagai penghalang atau merintangi. Kalau zaman sekarang dari orang-orang yang jahat, ketika sudah malam mungkin, atau ketika kita ada di dalam rumah, atau kita sedang bepergian, maka pintu itu akan kita tutup, kita kunci, kita gembok, sehingga orang lain tidak bisa masuk dengan sendirinya secara leluasa. Menjadi penghalang bagi mereka atau perintang bagi mereka yang ingin melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik. Memiliki fungsi ganda di dalam kita memiliki rumah dengan ada pintunya. Ketika Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai sebuah pintu bagi kita, kawanan dombanya yang percaya kepadanya, maka Tuhan memberi penjelasan secara detail. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan Yesus, maka mereka dapat
Menikmati yang pertama yang Tuhan katakan, yang Tuhan sampaikan adalah mendapatkan jaminan keselamatan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Itu perkataan sendiri dari Tuhan Yesus. Kita selamat dari apa? Yang jelas dan pasti adalah kita selamat dari hukuman dosa yang kekal. Dan Tuhan menjadi satu-satunya pintu. Tidak ada yang lain. Karena lewat kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, maka ia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita, dan ia mati serta bangkit, memberi kehidupan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain atau ilah-ilah yang lainnya. Jadi siapa masuk di dalam Kristus, kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, maka jaminan yang Tuhan beri kepada setiap kita akan mendapatkan anugerah keselamatan. Kalau kaitannya dengan perumpamaan yang Tuhan beri, maka selamat dari gangguan-gangguan para perampok, pencuri, karena mereka datang untuk mencuri dan membinasakan. Terbebas dari binatang-binatang buas yang ada di sekitarnya yang ingin mengambil domba-domba menjadi santapan mereka. Penjagaan Tuhan, keamanan Tuhan berikan. Dan keselamatan itu tidak hanya nanti sempurna ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi anugerah keselamatan itu sudah kita cicipi, sudah kita nikmati, sudah kita rasakan di dalam dunia ini. Ketika kita bepergian, kita disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Mungkin kita bisa berkata, ketika saya lewat beberapa saat, beberapa waktu, beberapa detik, kemudian di belakang turun tanah longsor, atau di belakang terjadi kecelakaan dan sebagainya. Kita dilalukan, kita dilewatkan. Itu adalah bagian anugerah keselamatan yang Tuhan beri, yang kadang-kadang kita tidak sadari, yang kadang-kadang kita masih terus memohon kepada Tuhan. Ketika kita makan, lalu mata kita melihat di nasi yang akan kita makan, mungkin di situ ada kerikil, atau mungkin di situ ada klip kecil yang tidak sengaja masuk di nasi kita. Mata kita melihat, lalu kita mengambil dan membuangnya. Itu pun kita yakini sebagai satu pemeliharaan Tuhan. Penyelamatan yang Tuhan beri untuk kesehatan kita. Apa jadinya kalau kita makan, yang kita makan di dalamnya ada kerikil masuk ke dalam perut kita. Ada klip kecil, staples kecil yang masuk di dalam usus kita. Dia tidak bisa dicerna oleh perut dan dia akan merusak usus kita. Betapa Tuhan itu sangat baik. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana pun Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan mungkin masih ada banyak hal kecil-kecil sederhana yang kita alami, di mana di situ penyelamatan Tuhan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita
sehingga kita merasa aman, kita merasa damai. Bahkan lebih daripada itu, kita menjadi orang-orang yang dilepaskan dari kuasa maut, kuasa kematian, ketika kita percaya kepada Kristus di dalam kehidupan setiap kita pribadi, lepas pribadi. Yang kedua, tidak hanya Tuhan memberikan kepada setiap kita keselamatan, tetapi Tuhan juga mengatakan di ayat yang ke-9, Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dengan kata lain, yang kedua, Tuhan memberikan jaminan pemeliharaan atas setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik di dalam maupun ketika kita keluar. Ketika di dalam berarti kalau dalam perumpamaan ini ada di dalam kandang, nyaman, aman, ada bersama dengan komunitas yang sama. Di situ pun Tuhan pelihara. Domba mendapatkan rumput yang hijau. Di dalam kehidupan persekutuan kita bersama-sama, ketika kita ada di dalam Tuhan, maka di situ pun Tuhan akan berkati kita, akan menikmati dan menjumpai padang rumput yang hijau, dan kita akan menjadi puas dan tidak akan pernah kekurangan di dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi tidak hanya sekedar di dalam, tetapi juga keluar. Meskipun di luar itu berarti resikonya lebih banyak. Meskipun demikian, ada banyak bahaya di tempat yang terbuka. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, tetap Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Tuhan menyediakan, apakah kita di dalam ataupun di luar, pemeliharaan Tuhan tetap nyata atas kehidupan setiap kita. Kita tidak bisa hanya hidup dalam satu komunitas, memperbesar komunitas kita jemaat GKMI Bangsering. Tetapi dalam kehidupan yang kita jalani, kita juga harus keluar. Dan meskipun kita keluar, ada banyak resiko di luar, tetapi yakinilah, padang rumput itu tetap Tuhan sediakan. Sesuatu yang sederhana yang menjadi bisa membukakan mata jasmani rohani kita lewat kehidupan kita sehari. Kalau kita pergi ke pasar, maka orang yang jualan dengan barang yang sama biasanya dikelompokkan menjadi satu tempat. Yang dijual barangnya sama, dalam satu lokasi, satu tempat, tidak hanya 1-2 orang, tetapi bisa puluhan orang. Meskipun demikian, masing-masing punya langganan sendiri-sendiri. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang satu laku dengan begitu keras, yang lain sepipi, tidak ada pembelinya. Meskipun persaingan mungkin begitu ketat terjadi, orang saling gontok-gontokan untuk bisa eksis, apakah dalam pekerjaan sebagai pedagang atau pekerja. Tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap
memelihara, Tuhan tetap sediakan makanan dan mencukupkan bagi kebutuhan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan menjadi kecil dan menjadi tawar hati di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin dalam perjalanan hidup kita, ketika kita masih muda, kita bisa bekerja, kita berkarya, kita punya uang banyak, kita bisa membeli banyak hal dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita sudah lansia, sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak produktif lagi, Tuhan tetap akan memelihara Bapak, Ibu, Saudara. Dengan cara Tuhan yang kita tidak tahu, tetapi pemeliharaannya pasti ada dan nyata bagi setiap mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi Tuhannya di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Tuhan akan jaga dan pelihara sedemikian rupa ketika kita menempatkan Tuhan Yesus, di mana kita masuk di dalam kasih kemurahan dan hadirat-Nya. Bahkan dipertegas di dalam ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Di luar Tuhan, apapun yang mereka janjikan, yang mereka lakukan adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi dikemas dalam sesuatu yang manis, sehingga kadang-kadang orang tidak menyadari. Mencari keselamatan di luar Kristus dianggap sebagai sesuatu yang lebih baik, tetapi sebetulnya ada harga yang mereka harus bayar. Mereka tidak menerima gratis begitu saja di dalam kehidupannya. Tetapi orang-orang yang di dalam Kristus, maka Tuhan mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita akan melihat lebih jelas ayat yang ke-10 ini. Orang seringkali menafsirkan Tuhan akan memberikan kepada kita berkelimpahan. Orang yang percaya kepada Kristus, maka secara materi mereka akan berkelebihan. Tuhan sanggup menyediakan itu. Tetapi lebih dari sekedar materi, Tuhan sanggup memberikan sesuatu yang lebih mulia, yang lebih berharga daripada sekedar benda mati yang hanya menjadi sarana hidup kita. Dan sesudah kita mati, maka segala sesuatunya akan kita tinggalkan di dalam kehidupan ini. Tuhan datang memberi hidup. Beberapa minggu yang lalu kita sudah merenungkan hidup yang dengan arti kata zoe, di mana adalah hidup Kristus. Hidup yang kekal itu Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Orang yang percaya kepada Kristus, maka ia memiliki kehidupan Kristus di dalam dirinya. Lalu kata kelimpahan itu memiliki arti dari bahasa aslinya bukan biasa-biasa saja. Sesuatu berarti sesuatu yang luar biasa. Lalu mari kita mencoba melihat, memahami teks yang kita renungkan bersama-sama. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, supaya setiap kita memiliki kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan Kristus menjadi milik kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Kita mengalami keamanan, kita mengalami ketenangan,
Kita akan mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan mempunyainya katanya itu di dalam teks yang kita baca itu merujuk atau menunjuk kepadanya di atas, yaitu hidup. Jadi kita yang memiliki hidup Kristus, maka kita akan mempunyai hidup Kristus dalam segala kelimpahan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita memiliki hidup Kristus tinggal di dalam diri kita, Roh Allah tinggal dalam hidup kita, spiritual Kristus menjadi spiritualitas hidup kita, maka setiap kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus, dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau Tuhan izinkan sakit, maka di tengah-tengah sakit itu yang keluar bukan gerutu, bukan keluh kesah, tetapi rasa syukur, rasa di mana Tuhan tetap jaga, di mana Tuhan tetap pelihara di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada Roh Allah yang tinggal di dalam hidupnya. Di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang berat, maka dia akan disanggupkan memilih dan memilah meskipun di antara jerami yang kecil, serabut-serabut yang padat. Tetapi ketika hidup Allah, soe Allah ada dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami damainya. Karena kita disanggupkan memilih dan memilah, memisahkan satu dengan yang lain, mana yang baik yang berkenan kepada Allah, mana yang mendukakan akan Allah. Sehingga dengan demikian damai sejahtera tetap menjadi bagian kehidupannya. Orang yang memiliki hidup Allah, soe Allah, maka dia akan mendapatkan kelimpahan hidup, yaitu hidup yang kekal melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara ingin mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam menempati hari-hari yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita, Tuhan sudah memberikan dan memaparkan apa yang Tuhan beri dan jaminkan kepada kita. Apa yang dunia tawarkan atas kehidupan ini, ia akan hanya mencuri dan merampok dan membinasakan. Pilihan manakah yang menjadi keinginan dan kerinduan setiap kita untuk tetap dapat merasakan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan setiap kita? Maka Alkitab firman Tuhan memberi satu penegasan kepada setiap kita. Satu-satunya jalan hanyalah percaya kepada Kristus dalam situasi dan suasana serta keadaan apapun. Jangan tinggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap ingin merasakan atau mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mata rohani kami dibukakan. Apa yang tidak kami ketahui Tuhan singkapkan, agar kami sungguh-sungguh semakin percaya kepada Tuhan. Ada jaminan yang Tuhan beri yang dunia tidak bisa berikan kepada kami.
tidak saja anugerah keselamatan, baik sekarang maupun yang akan datang, tetapi juga pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami, sehingga baik kami di dalam maupun di luar, ketika kami ada dalam Kristus, maka kami akan tetap mengalami padang rumput yang hijau. Kami tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan mencukupkan dan memelihara kehidupan kami. Bahkan Engkau semakin mempertegas lewat sabda kebenaran firman-Mu. Setiap kami yang ada di dalam Kristus, maka kami akan memiliki hidup Kristus dan kami akan menikmati kelimpahan hidup di dalam Kristus, di mana sukacita, damai sejahtera, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, mewartakan kasih Tuhan dengan leluasa karena rahmat dan anugerah Tuhan. Kehidupan yang luar biasa yang tidak bisa kami raih dengan kekuatan kami, tetapi Engkau anugerahkan kami secara berlimpah-limpah. Kami dapat menghampiri Tuhan setiap waktu, setiap saat. Kami disegarkan tubuh, jiwa, roh kami di dalam Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, sehingga ketika kami menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami, kami tidak perlu takut dan tawar hati, karena kami percaya ada Tuhan yang menyelamatkan dan memelihara, serta memberi roh-Nya, hidup Kristus bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami percaya berkat Tuhan menyertai setiap kami yang mendengarkan dan melakukan akan sabda-Mu. Amin. Landasan kita untuk memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan serahkan persembahan kita dalam doa. Puji syukur kepadamu ya Allahku, ya Rajaku, untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami yang telah Kau curahkan. Berkat Tuhan sudah Tuhan tetapkan dalam setiap kehidupan kami, dan kami siap menerima berkat-Mu, menyediakan wadah yang lebih besar. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan serahkan korban syukur kami lewat persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami agar menjadi berkat secara pribadi untuk kehidupan kami dan juga bagi pelayanan lewat gereja kami. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan keuangan. Tuhan, tanamkan rasa takut akan Allah, dan Tuhan akan sertai dan berkati gereja kami. Terus Tuhan akan panggil menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami serahkan persembahan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan akhiri ibadah di minggu pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, hatiku beriang gembira.
berkat Tuhan untuk Bapak Yanu yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan melimpahi anakmu dengan kesehatan. Tuhan memberkati untuk pelayanan yang dilakukan di tempat ini. Tuhan yang menambah-nambahkan hikmat dan pengetahuan dalam pengiringan kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan akan memperkuat dan memperkokoh perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bersama keluarga yang dikasihi. Kami menyerahkan Pak Yanu ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Segala yang baik Tuhan akan beri dan curahkan di dalam kehidupannya. Kami juga mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama merasakan kasih kebaikan dan lawatan Tuhan lewat ibadah raya. Dan jika sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, menapaki hari-hari yang akan kami jalani, biarlah pilihan-pilihan hidup yang kami pilih adalah pilihan-pilihan yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan akan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk janji yang Tuhan beri kepada kami. Kami akan mengalami keselamatan serta pemeliharaan Tuhan. Bahkan hidup Tuhan anugerahkan menjadi hidup kami, sehingga kami boleh mengalami kelimpahan di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin.